Selamat hari Minggu. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Masih suka di rumah? Masih happy kan di rumah? Masih suka makan sayur kan? Masih suka makan apa ya? Nih, Mbak Yuni punya sayuran. Nih, masih suka kan makan sayuran? Ya. Terus masih suka makan buah kan? Nih. Ya. Sip lah, pinter lah. Kalau masih suka makan sayur, masih suka makan buah. Masih rajin cuci tangan kan? Pakai sabun. Ya, masih ingat kan lagunya yang happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang rajin cuci tangan. Terus makan buah-buahan, menjaga kebersihan, virus pun gak berani melawan. Ya, kalau kita rajin cuci tangan, kita makan buah-buahan, kita makan sayur-sayuran, virus gak akan berani melawan. Pintar adik-adik semua. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggunya, kita akan baca ayatan dulu ya. Untuk ayatan, kita ambil dari 1 Petrus 4 ayat 14. Ditirukan ya adik-adik ya. 1 Petrus 4 ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Nah, itu tadi adik-adik ya ayat hafalan kita. Nah, untuk minggu depan ayat hafalannya diambil dari Matius 28 ayat 6. Ya, Matius 28 ayat 6. Oke. Setelah ayatan, kita mau memuji nama Tuhan satu pujian. Tahu lagu ini nggak adik-adik? Selamat pagi Bapa, tak lupa terima kasih. Kita nyanyi sama-sama ya. Yuk, 1, 2, 3. Selamat pagi Bapa, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Bapa, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung menyanyi, bertambah-tambah indahnya. Yeay. Ya, setiap hari matahari selalu bersinar ya. Burung-burung bernyanyi. Untuk apa? Untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, setelah kita memuji nama Tuhan, kita akan masuk di dalam doa. Kita sama-sama berdoa ya. Kita nyanyi lagu Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Sama-sama berdoa ya.
Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Hari ini Engkau masih menjaga kami, masih memberikan kesehatan buat kami, masih memberikan senyuman buat kami. Tuhan Yesus, meskipun hari ini kami sekolah minggu di rumah, berkatilah kami. Izinkan kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Engkau Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yeay, kita sudah puji Tuhan, kita sudah berdoa, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum Mbak Yuni menceritakan tentang firman Tuhan, nih, bentar lagi Mbak Yuni setelin film dulu ya. Selamat melihat, selamat menyaksikan. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari, aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga." Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Nah adik-adik, tadi kan sudah lihat ya filmnya, dimana dalam film itu setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, ya, lalu Tuhan Yesus dikubur dalam sebuah goa. Nih, goa ya. Goanya ini ketutup rapat, ya Dek ya. Oh, ini masih dicelah. Ketutup rapat ya Dek ya goanya ya. Dan pinggir-pinggirnya tadi dijaga oleh prajurit.
sudah ditutup rapat, dikunci, ya, masih dijaga banyak prajurit. Maria Magdalena dan Maria lainnya tadi ya, yang menceritakan ke semua orang di Galilea kalau Tuhan Yesus bangkit. Nah, ya adik-adik ya, kita harus berkata yang jujur, kita harus berkata yang benar, dan harus bilang, enggak itu bohong, itu dosa. Ingat lagunya? Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Nah, ya, anak Tuhan tidak boleh bohong, tapi anak Tuhan harus menceritakan yang benar. Harus berkata yang benar, harus berkata jujur. Jangan seperti pemimpin agama tadi ya, yang menyuruh prajuritnya bohong. Tapi adik-adik, sebagai anak Tuhan, sebagai murid Tuhan Yesus, harus berkata dengan benar. Ya, harus berani berkata dengan benar kalau Tuhan Yesus itu bangkit. Harus berani berkata dengan benar dan jujur, tidak boleh bohong. Demikian tadi adik-adik firman Tuhan hari ini, dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Engkau telah mengajarkan kepada kami untuk berkata yang baik, untuk berkata yang jujur, dan tidak berkata bohong. Biarlah kami dapat melakukan seperti yang Kau hendaki. Biarlah kami dapat melakukan firman-Mu untuk tetap berkata yang baik, untuk berkata jujur, dan tidak bohong. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, ya seru ya ceritanya tadi ya. Kali ini Mbak Yuni mau mengajak bikin aktivitas. Nih, kita sama-sama bikin aktivitas. Hari ini aktivitasnya Mbak Yuni mau bikin 2 nih. Yang pertama, nih siapa yang mau suka terserah deh ya, adik-adik mau milih yang mana ya. Yang pertama Mbak Yuni akan mengajak membuat goa. Nih, goa Tuhan Yesus, kubur Tuhan Yesus ya. Bahannya apa saja? Ada kardus, ada kertas, terus ada juga pensil warna atau krayon warna hitam. Kertasnya bisa kertas bekas, boleh kertas kosong, boleh kertas apa aja. Lalu kita warnain. Nih, ya warna hitam seperti ini. Kardusnya juga kita warnain. Boleh hitam, boleh coklat, boleh warna-warni deh. Kesukaan adik ya. Kalau Mbak Yuni pakai warna hitam. Nah, lalu dibuat nih, lalu dipasang pinggir-pinggirnya, kasih lem ya. Pinggir-pinggirnya ditempel lem. Lalu nih, kalau untuk tutupnya biar bisa digeser, ditutup, geser, tutup, kita pasang ya. Di sininya dikasih lubang ya mama semuanya. Kakak, adik, papa boleh nih kasih lubang. Lalu kita tempel lagi dengan kardus atas dan bawah ya. Supaya apa? Ini bisa geser. Nih buat geser. Tutup lagi, geser, tutup lagi. Gampang kan ya adik-adik ya goanya. Yang kedua, kalau di rumah punya manik-manik, kita mau bikin gelang. Nah, kalau mau bikin gelang, kita cari manik-maniknya ada 6 ya adik-adik ya. Warnanya apa aja ya? Nih Mbak Yuni ini nggak ada. Oh ini ya. Warnanya adalah bahan yang dibutuhkan, kita siapin dulu ya kalau pakai manik-manik ya. Tali, karena Mbak Yuni punyanya tali apa nih, benang wol, kita pakai tali benang wol. Lalu kita Mbak Yuni punya manik-manik nih, ada warna hitam, putih, merah,
terserah adik-adik, boleh warna-warni ya. Tapi harus ingat, warna-warninya ini harus ada artinya loh. Artinya apa? Tali tadi itu merupakan lambang dari hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Betapa Tuhan Yesus mengasihi kita. Itu dilambangkan dengan tali ya. Tali itu ya. Nah, lalu nih ada manik-manik warna hitam. Kalau nggak ada manik-manik, adik-adik bisa nih bikin dari kertas origami. Yang penting ada 6 warna ya adik-adik ya. Kertas origami atau sedotan atau apa aja yang punya ya adik-adik ya. Kita kasih warna-warna, pakai krayon juga boleh ya. Nah, udah ya, kita lanjutin lagi ya. Jadi gelang ini tadi tali, itu artinya apa? Itu tentang hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Betapa Tuhan Yesus mengasihi kita, betapa Tuhan Yesus menyayangi kita, betapa Tuhan Yesus telah menciptakan kita sebagai manusia yang sempurna. Untuk itu, kita harus bersyukur atas apa yang Tuhan Yesus berikan. Kalau warna hitam ini artinya adalah tentang dosa-dosa kita. Ya, kalau adik-adik tadi bohong, berarti adik-adik telah berbuat dosa, ya kan? Nah, lalu warna merah. Warna merah ini melambangkan tentang penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Darah Tuhan Yesus yang menyucikan dan menguduskan kita, menghapus segala dosa kita. Lalu warna putih. Warna putih ini melambangkan apa? Warna putih itu melambangkan tentang kita orang percaya ya, telah dihapus dosa-dosanya oleh siapa? Tuhan Yesus. Dengan tadi apa? Mati di kayu salib. Nah, lalu warna biru. Warna biru ini menandakan kalau apa? Orang Kristen harus dibaptis. Nah, nanti tanyain ke mamahnya ya, boleh. Mama, aku sudah dibaptis belum ya? Nah, kalau belum, bilang sama mama, Ma, aku mau dibaptis ya. Warna biru itu melambangkan tentang orang Kristen harus dibaptis. Lalu warna ungu. Kalau nggak punya ungu, boleh warna hijau ya. Warna ungu atau hijau ini menandakan kalau kita orang Kristen, kita anak Tuhan, imannya harus apa? Bertumbuh. Dengan cara apa? Dengan rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin memuji nama Tuhan. Dan satu lagi, kita harus berbuat yang baik. Salah satunya apa? Nggak boleh bohong. Ya. Nah, yang terakhir adalah warna oranye. Kalau nggak ada, boleh warna kuning, boleh warna emas. Artinya apa? Artinya adalah Allah telah menyediakan tempat buat kita. Menyediakan tempat yang indah buat kita. Yaitu mana? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa kita yang di surga. Surga itu indah. Nah, demikian ya adik-adik ya. Nanti kita rangkai jadi satu. Yang pertama dimulai dari warna hitam ya adik-adik ya. Warna hitam kita rangkai. Ya, warna hitam ya kita masukin. Habis itu dari warna hitam kita ke warna putih. Warna hitam sebelum warna hitam ya dek, kita warna merah dulu ya. Jadi dari hitam lalu merah ya, hitam merah lalu putih ya, hitam merah putih lalu warna biru ya. Setelah warna biru, warna ungu atau hijau tadi, hitam merah putih biru ungu ya. Yang terakhir warna
oranye. Ya, yang terakhir warna oranye. Diulang ya, Dik ya. Yang pertama warna hitam, masukin. Lalu warna merah. Lalu warna putih. Warna biru. Warna hijau atau ungu. Lalu warna oranye. Nah, setelah dirangkai kita ikat. Nah, ini Mbak Yuni nggak bisa bikin karena nggak punya jarumnya. Adik-adik di rumah minta tolong mamahnya ya. Jarumnya tajam soalnya. Ya, oke. Itu tadi adik-adik ya. Ada 2 aktivitas, yaitu satu tadi membuat goa, yang satu lagi tadi membuat gelang. Terserah adik-adik ya, mau membuat yang mana. Ya, minta bantuan mamahnya boleh, kakaknya boleh, papahnya boleh ya. Oke, demikian tadi adik-adik ya sekolah minggu kita hari ini. Jangan lupa untuk tetap apa adik-adik? Di rumah, main di rumah, belajar di rumah. Ya. Terus jangan lupa apa? Harus menjaga kebersihan, rajin cuci tangan. Ingat ya lagunya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang rajin cuci tangan, makan buah-buahan, menjaga kebersihan, virus pun gak berani melawan. Ya, yang kedua apa? Ingat ya lagunya ya, diputar lagi ya nanti sama mamahnya ya. Ingat, harus rajin menjaga kebersihan, dengan rajin cuci tangan, harus juga rajin makan makanan yang sehat, buah, sayur, susu. Ya. Jangan lupa juga tidur siang. Tidur malamnya jangan kemalaman meskipun di rumah ya adik-adik ya. Oke, selamat hari Minggu. Sekolah minggu kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Kita tos dulu sama-sama. Kita yes 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 ya. Siap. Kelas Batita, kelas kecil. Yes, yes, yes. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Dadah, sampai ketemu minggu depan.